Anak ini sedang makan telur rebus. Kakak di depannya, menamparnya. Diintimidasi si kakak, anak perempuan ini menangis. Tapi tidak terbayangkan, ketika anak ini masih kecil, ia menghadapi anjing-anjing, tapi dirinya tidak terpengaruh. Dengan sebuah sumoid, menghabisi mereka, ia dipanggil Baoer. Dari kecil dirubah oleh organisasi rahasia. Dawat mengubah benda dengan pikiran. Baoer di dalam organisasi, merupakan percobaan yang berhasil. Karena ia kuat, organisasi takut ia lepas kendali. Bersiap membunuhnya, tapi Baoer melarikan diri. Organisasi mengejarnya, tapi Baoer lolos. Ia terjatuh dekat sebuah peternakan. 10 tahun berlalu, Baoer diadopsi oleh pasangan yang baik hati. Saat ini, ia menjadi seorang perempuan biasa. Ibunya sakit, pelan-pelan mulai lupa ingatan. Tapi dirinya masih ingat anaknya yang baik hati. Beberapa tahun ini peternakan sedang tidak bagus. Mereka tidak bisa membiayai pengobatan ibu. Baoer juga lupa apa yang terjadi saat ia masih kecil. Tapi kadang kepalanya sakit, untuk mendapat uang agar bisa membiayai pengobatan ibunya. Baoer ikut lomba menyanyi di TV. Karena hadiahnya sebesar 500 juta. Karena bakatnya, dengan mudah masuk babak final. Tapi ini juga membuat anggota organisasi, si dokter mencarinya. Ia mengirim Hojo yang kuat untuk mencarinya. Membawanya pulang, melihat di depannya, ada Baoer yang sedang memakan telur rebus. Hojo bertanya, "Kamu tidak mengenali diri sendiri?" Muka Baoer tampak bingung. Sama sekali tidak peduli. Hojo mengira ia sedang berpura-pura. Menamparnya. Baoer ketakutan. Ia melihat Hojo, masih ketakutan sampai ia menangis. Hojo baru sadar, ia yang dulunya kuat, sekarang lupa ingatan. Ketika Baoer pulang, ia menonton lomba bernyanyi. Tapi ayah tidak terlalu senang. Karena acara bakat Baoer, di mana ia mengangkat mic ke udara. Ayahnya tahu ini bukan sulap, tapi kemampuan super dirinya. Ia khawatir anaknya akan dikejar orang jahat. Kepalanya sangat sakit. Kali ini Baoer terbangun. Ketika ia keluar kamar, ditodong pistol di kepala. Temannya juga, seorang pria yang memegang pisau keluar. Ia bertanya apakah Baoer seorang penyihir. Ternyata mereka adalah orang-orang dari organisasi. Baoer tidak berhenti menjelaskan. Dirinya bukanlah orang yang mereka cari. Tapi si pria ini tidak mendengarkan. Menyuruh bawahannya menggores leher temannya dengan pisau. Kali ini Baoer, matanya berubah. Ia mengambil pistol, menembak. Sekali lagi, 3 kali. Ia menembak seorang. Sama seperti sebelumnya. Baoer tidak sama. Kali ini Hojo muncul. Ia memperingati Baoer. Jika tidak ikut mereka, ia akan membunuh keluarganya. Hojo juga berkata kepalanya sakit. Karena Baoer beberapa tahun lalu. Baoer yang kali ini tidak bisa ingat apa-apa. Tapi untuk keluarganya, ia ikut dengan mereka. Datang ke markas organisasi. Ia diborgol. Baoer saat ini, matanya penuh keputusasaan. Kali ini si dokter datang. Ia sudah menunggu hari ini datang. Tapi Baoer tidak bisa mengingat apa-apa. Di tangannya, mengeluarkan obat, menyuntikkannya ke Baoer. Kemudian mata Baoer berubah. Ia teringat. Ternyata organisasi tidak mengejar dirinya. Karena untuk melihat perkembangan Baoer, harus dipantau. Mereka akan menyuntikkan. Jika tidak, ia akan mati. Tapi Baoer berbeda. Ia tidak mati, tapi hidup 10 tahun. Ini membuat dokter sangat senang. Karena Baoer adalah uji coba yang sukses. Agar dokter bisa berjaya lagi, ia menyuntik Baoer dengan dosis 1 lagi. Efeknya hanya sebulan. Ini adalah cara dokter mengontrol kekuatan super. Baoer yang selamat, berbeda dari sebelumnya. Dokter merasa ada yang salah. Tapi terlambat. Ia memukul dan membunuh seorang. Untuk menghentikannya, dokter melepas gas. Tapi dengan kekuatan Baoer, ia berada di belakang badan dokter. Baoer berkata yang diinginkan. Ternyata ia tidak pernah hilang ingatan. Dokter berkata, otaknya bermasalah. Jika tidak ada transplantasi sum-sum tulang belakang, ia hanya bisa hidup kurang dari sebulan. Walau beberapa tahun ini, Baoer mencari mereka, tapi tidak ada cara, tidak ada ide. Ia hanya bisa mengikuti acara televisi, menampilkan bakat, sengaja membuat dirinya terkenal, agar ia bisa ditemukan mereka. Dokter merasakan ketakutan.
Kali ini Bao Er mengangkat tangan, mematahkan kakinya, dan menanyakan formula obat itu. Ketika Bao Er menyeret si dokter mengambil obat, Hojo muncul, mementalkannya. Hojo berkata ia adalah yang terkuat. Tapi, Bao Er mengangkat, dan membenturkan kepalanya. Kita tidak sama. Hojo ingin melawan, tapi ia kalah dan terjatuh. Ia bangun, memegang kaki Bao Er, dan mulai membalas. Ia tidak secepat Bao Er. Walau kuat, tapi ia tidak bisa menyentuh Bao Er sama sekali. Kali ini Bao Er meraih Hojo, menghantamkan Hojo ke pintu. Mereka sama sekali tidak sebanding. Bao Er memukulnya di kepala. Hojo masih ingin melawan. Bao Er menendangnya hingga terpental. Pistol di lantai terbang ke tangannya. Ia menembak dokter yang ingin lari. Ada yang menodongnya, tapi Hojo tidak bisa menembak. Ia dikendalikan kekuatan Bao Er. Kemudian ia ditembak dan dibawa Bao Er. Bao Er mengambil obat itu, datang ke rumah sakit, melihat ibunya di atas ranjang, mengeluarkan obat. Obat ini tidak hanya bisa menolong Bao Er, tapi juga bisa mengobati dementia ibunya. Kalau kalian punya kekuatan super, apa yang kalian inginkan? Kalau aku sih, aku inginnya kekuatan yang bisa mengendalikan orang. Aku Yun Sang. Kita bertemu lain kali.